Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Kurnia Savana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi analisis laporan keuangan komparatif. Materi tersebut merupakan salah satu materi pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelum masuk pada materi, perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat 5 alat analisis laporan keuangan. 5 alat analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan komparatif. Yang kedua, analisis laporan keuangan common size. Yang ketiga, analisis rasio. Yang keempat, analisis arus kas. Dan yang kelima, valuasi. Masuk pada inti pembahasan kali ini, yakni analisis laporan keuangan komparatif. Pengertian dari analisis laporan keuangan komparatif ialah analisis yang menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Sebenarnya, selain dari 3 laporan tersebut, analisis laporan keuangan komparatif tetap dapat diaplikasikan di laporan-laporan keuangan yang lain, seperti di laporan perubahan modal. Analisis ini meliputi penelaahan perubahan saldo tiap-tiap pos akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Analisis laporan keuangan komparatif memiliki 2 teknik perhitungan. Yang pertama ada perubahan tahun ke tahun atau year to year change analysis, dan yang kedua ada tren angka indeks atau index number trend analysis. Perubahan tahun ke tahun atau year to year change analysis merupakan perbandingan laporan keuangan selama periode yang relatif pendek 2 atau 3 tahun dilakukan dengan analisis perubahan tahun ke tahun dalam tiap-tiap pos. Analisis ini memiliki keunggulan penyajian perubahan dalam angka absolut ataupun persentase. Selanjutnya, analisis tren angka indeks atau index number trend analysis merupakan perbandingan laporan keuangan untuk jangka panjang yang minimal 3 periode. Analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh pos yang biasanya diberi angka indeks 100. Tahun yang menjadi perhitungan dasar harus tahun dengan kondisi bisnis normal perusahaan. Mengapa harus tahun dengan kondisi bisnis normal perusahaan? Karena tahun dasar itu berfungsi sebagai acuan yang stabil dan relevan untuk membandingkan kinerja bisnis di tahun-tahun berikutnya. Apabila tahun dasar itu yang dipakai bukan tahun kondisi bisnis normal perusahaan, akan terjadi kemungkinan bahwa analisis ini akan cacat, adanya distorsi, kecurangan, dan tidak relevan untuk tahun-tahun berikutnya. Teknik perhitungan perubahan tahun ke tahun dihitung dengan 2 cara perhitungan, yakni yang pertama dengan perubahan absolut. Perubahan absolut dihitung dengan mengurangi tahun analisa dan tahun dasar, di mana hasilnya menunjukkan perubahan dari satu periode ke periode berikutnya dalam bentuk nilai. Yang kedua, perhitungan menggunakan perubahan relatif dengan cara membagi perubahan absolut dengan tahun dasar, kemudian dikali 100 yang menyatakan perubahan dalam bentuk persentase. Kedua cara tersebut bisa disederhanakan dengan rumus tahun analisa dikurangi tahun dasar, kemudian dibagi tahun dasar dan dikali 100. Terdapat contoh perhitungan perubahan dari tahun ke tahun pada PT HM Sampurna Persero Tbk tahun 2022 sampai 2023 di bagian laporan keuangan laba rugi. Dapat dilihat ada perubahan absolut pada pos akun pendapatan neto. Caranya sesuai pos tahun perbandingan senilai 115.893.384 dikurangi pos tahun dasar senilai 111.211.321 memperoleh hasil 4772063. Hasil tersebut merupakan perubahan absolut yang akan dirubah menjadi perubahan relatif agar mendapatkan persentasenya, yakni dengan cara perubahan absolut senilai 4772063 dibagi pos tahun dasar 111.211.321 kemudian dikali 100 memperoleh hasil 4,29%. Dari perhitungan dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan laba rugi PT HM Sampurna Persero Tbk tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan. Begitu juga dengan pos-pos lainnya, yakni seperti beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi juga mengalami peningkatan. Cara perhitungan kedua yakni tren angka indeks dengan membagi pos akun tahun analisa
dengan pos akun tahun dasar kemudian dikali 100. Terdapat contoh perhitungan laporan keuangan laba rugi pada PT HM Sampurna Persero Tbk tahun 2019 sampai 2023. Pertama yakni pada pendapatan neto. Pendapatan neto dihitung dengan pos tahun analisa senilai 92425210 dibagi pos tahun dasar senilai 106055176 dikali 100 memperoleh hasil 87,15%. Hasil perhitungan kemudian divisualisasikan dalam diagram batang di bawah sehingga terlihat bahwa pendapatan neto PT HM Sampurna mengalami peningkatan cukup signifikan setiap tahun, di mana dapat dikatakan setiap tahunnya PT HM Sampurna mengalami peningkatan pendapatan neto itu senilai 5%. Perhitungan yang kedua yakni beban pokok penjualan. Sama seperti perhitungan pada akun pendapatan neto, yakni pos tahun analisa dibagi pos tahun dasar kemudian dikali 100. Hasil perhitungan pada tabel kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram batang seperti di bawah. Sehingga mendapat kesimpulan bahwa beban pokok penjualan PT HM Sampurna cenderung meningkat dari 2019 hingga 2023. Dengan kenaikan paling signifikan terlihat pada periode 2021 sampai 2022 yakni sebesar 15%. Perhitungan yang ketiga yakni pada akun laba kotor, masih menggunakan cara yang sama dan divisualisasikan dalam bentuk diagram batang yang sama, sehingga mendapat kesimpulan bahwa laba kotor PT HM Sampurna Persero Tbk tahun 2019 sampai 2023 cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya yakni pendapatan neto dan beban pokok penjualan, di mana penurunan terjadi di tahun 2021 dan 2022, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10%. Perhitungan terakhir yakni pada akun laba operasi atau laba bersih. Menggunakan cara yang sama dan divisualisasikan dalam bentuk diagram batang yang sama sehingga memperoleh kesimpulan bahwa PT HM Sampurna Persero Tbk tahun 2019 sampai 2023 laba operasinya itu terlihat cenderung mengalami penurunan. Namun tetap ada peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar 13%. Kesimpulan perhitungan laporan laba rugi HM Sampurna divisualisasikan dalam bentuk garis tren. Terlihat warna yang berbeda mewakili setiap pos akun yang dianalisis. Di sini sebenarnya output dari tren angka indeks merupakan garis tren atau grafik analisis tren seperti di bawah. Namun di sini saya buat grafik diagram batang terlebih dahulu karena pada warna abu-abu yang mewakili laba kotor itu pada grafik analisis tren tidak terlihat. Selanjutnya dari hasil, secara umum grafik tren PT HM Sampurna mengalami pertumbuhan yang stabil dalam pendapatan bersih dengan diikuti beban yang juga meningkat. Selain itu, peningkatan beban pokok penjualan tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan laba kotor dan laba bersih operasi HM Sampurna. Dari dua perhitungan dapat dilakukan perbandingan antara perubahan tahun ke tahun dan tren angka indeks. Perubahan tahun ke tahun berfokus pada periode jangka pendek 1-3 tahun, sedangkan tren angka indeks fokus pada periode jangka panjang 3-10 tahun. Di bagian perhitungan, pada perubahan tahun ke tahun, itu menggunakan perhitungan yang sederhana dan mudah dimengerti, di mana pada perubahan tahun ke tahun langsung mengetahui kenaikan atau penurunan dalam bentuk nominal maupun persentase. Sedangkan di tren angka indeks sulit dimengerti dan membutuhkan perhitungan lanjutan apabila ingin mengetahui nominal kenaikan atau penurunan. Yang terakhir, pada perubahan tahun ke tahun kurang relevan jika tahun yang dipilih tidak representatif dengan tahun analisa. Sama halnya dengan tren angka indeks yang bergantung pada tahun dasar cerminan kondisi stabil perusahaan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali teman-teman.